Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul na'amun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Andalas yang dimuliakan Allah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berjamaah subuh bersama-sama di masjid kita ini, dan saya diberi amanah untuk menyampaikan materi yang tadi Ananda menyebutnya sebagai kajian. Pada subuh hari ini saya beri judul Makhluk Sosial Perspektif Al-Quran. Kalau makhluk sosial itu dikotomis dengan individu, sehingga ada pendapat ahli menyebut bahwa manusia itu adalah son politikon, makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Tetapi makhluk sosial yang kita akan lihat di sini dalam tinjauan atau sudut pandang pendekatan Al-Quran yang disebut dalam judul perspektif Al-Quran. Perspektif ini bahasa teknik orang-orang sipil, sudut pandang. Baik jamaah dimuliakan Allah, ada 3 sapaan manusia dalam Al-Quran. Kalau dikatakan sapaan, lafaz atau penyebutannya dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab itu minim atau tidak mengenal sinonimitas. Satu hal, satu benda bisa disebutkan dengan beberapa kata. Di dalam bahasa Arab, setiap benda, setiap sesuatu ada kata-katanya. Demikian juga dengan manusia. Ada dia punya sapaan-sapaan yang di dalam Al-Quran ada 3. Al-Insan, Al-Bashar, dan anak cucu Adam. Ketiganya ini tersebar di beberapa surah dan ayat sesuai konteksnya, sesuai konteks penggunaannya. Jadi tidak mengenal sinonimitas. Ini berdasarkan Alkitab yang saya baca. Adam dan Hawa tidak masuk dalam kategori manusia sebagaimana pada umumnya, lahir secara biologis. Tetapi Adam itu dicipta. Adam dicipta, dan dari Adam, daripadanya diciptakan pasangannya. Ini ada di Insa. Jadi tidak melalui proses biologis, tetapi dia dicipta. Dalam kitab yang saya baca tidak ada makhluk lain dicipta kecuali manusia. Daripadanya berkembang biak manusia dan diseru untuk menjalin hubungan.
Jadi daripadanya berkembang biak manusia, laki dan perempuan, dan diseru untuk menjalin hubungan kekeluargaan, untuk mendapatkan ridho Allah. Itu di An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Di dalam asbabun nuzul ayat ini yang berjudul komplikasi kitab-kitab asbabun nuzul, ditulis oleh Salam Madani 2011. An-Nisa ini ada 200 ayat. Dia surah keempat, diturunkan di Madinah. Perihannya selain menyangkut perempuan, sehingga surah ini sering juga disebut sebagai at-talaq. Selain menyangkut perempuan, juga mengenai pembentukan masyarakat Islam ayat ini. Bahkan pembentukan kelompok kecil sampai besar di masyarakat. Dan disebutkan bahwa ini adalah fondasi masyarakat Islam, yang intinya adalah saling mengasihi, saling melengkapi, dan saling menasihati. Nah, dari saling ini, mengenai manusia ini disebut juga sebagai an-nas, yaitu manusia dalam perspektif tinjauan umum. Di dalam Jurni Caud Al-Quran, Syekh Hasan menyebutkan bahwa ayat ini meliputi, isinya ada 4. Yang satu ketaatan sosial dan kebenaran, yang kedua mengenai ibadah, dan yang ketiga mengenai keadilan, dan keempat pengelompokan orang-orang. Dan inilah dasarnya kita menyebut manusia sebagai makhluk sosial. Selain sebagai makhluk sosial, An-Nas di An-Nisa itu, manusia juga disebut terbuat dari tanah. Terbuat dari tanah. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, ini pendekatannya akademis atau ilmiah. Beliau menyebut bahwa manusia terdiri dari 2 sel. Sel prebiotik dan sel organik. Kedua sel ini berasal dari tanah. Oleh karena itu manusia disimbolkan terbuat dari tanah. Ini ada di dalam studi komparatif tafsir Ruh Al-Bayan dan tafsir Mafatih Al-Ghaib. Rahasia di balik semua ini, manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saling membutuhkan, menjalin hubungan, dan di dalam bahasa akademiknya, pendekatan psikologi, disebut mutualistic, mutual understanding, and mutual confidence. Saling percaya dan saling bergantung.
Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran mengenai ini. Antara lain ada pada Al-Mu'minun 23. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Jadi manusia al-insan itu sendiri, manusia al-bari yang terbuat dari tanah, dan manusia Bani Adam. Selain itu ada di dalam Al-Hijr 15. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamarin masnun. Nah, ini semua ayat-ayatnya sebagai pendekatan-pendekatan yang kita sebut dalam perspektif Al-Quran. Ada lagi wa isqala rabbuka lil malaikati inni khalifa basyara min salsalin min hamarin masnun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, kering dan lumpur hitam yang dibentuk. Nah, inilah tadi Bani Adam. Bani Adam itu ada di dalam Al-Isra. Wa ijqala rabbuka min bani Adam. Nah, itu Al-Isra 70. Baik, kita lihat bahwa inti daripada kehidupan sosial adalah saling, mutualistik. Saling itu bahasa Inggris ada dua pengertiannya. Saling, ya, bersama-sama. Kalau kita jalan subuh ke belakang, saling bersama-sama ke belakang. Ya, ada yang ketinggalan di belakang. Beriringan. Di samping sebagai saling, pengertian kedua dalam bahasa Inggris itu timbal balik. Nah, timbal balik. Jadi saling dan timbal balik itu tadi. Kalau dalam pengertian mutual yang berarti saling, masuk di dalam teori-teori sosial yang disebut sebagai kolektivitas dan kohesi sosial. Jadi di dalam masyarakat itu, di dalam masyarakat terdapat kumpulan orang-orang yang hidup bersama-sama secara kolektif. Nah, secara kolektif, bersama-sama. Di antara mereka dipilih untuk memperjuangkan nasib bersama-sama adalah anggota DPR. Nah, dalam DPR, dalam memimpin kolektivitas itu. Nah, anggota DPRD itu ada dua. Dia punya kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan agregatif dan kemampuan artikulatif. Nah, kemampuan agregatif itu dia mampu mengatakan sesuatu di dewan, di lembaga, tanpa masyarakat mengatakannya. Jadi tanpa dikatakan oleh masyarakat, dia mampu menyerapi, mengetahui. Itu disebut kemampuan agregatif. Kemampuan kedua adalah kemampuan artikulatif. Jadi banyak pendapat, banyak usulan, ada demo bahkan. Tapi anggota DPRD itu mampu mengartikulasikan sehingga hanya menyebut satu saja sudah mewakili seluruhnya. Itu disebut artikulatif. Saya tambahkan saja karena di sini ada anggota DPR. Saya pernah menjadi anggota DPR. Ini jawaban saya dapat. Jadi lebih 20 tahun saya dapat ini jawaban. Saya bilang, bagaimana mewakili rakyat yang tidak berpendapat? Nah, itulah tadi kemampuan artikulatif agregatif.
Efeknya di dalam masyarakat itu ada ketergantungan dan ada saling bergantung. Ciri kehidupan sosial ketergantungan dan saling bergantung. Dan itulah sebabnya setiap individu di dalam masyarakat harus memiliki 3 hal yang di dalam pengetahuan. Satu, sumber daya manusia harus mempunyai knowledge, harus mempunyai pengetahuan. Yang kedua, harus mempunyai skill, keterampilan. Yang ketiga, harus mempunyai attitude, sikap mental yang baik. Jika 3 hal ini tidak dimiliki oleh satu individu, lalu dia melakukan kolektivitas dan kohesi sosial, lemah ini masyarakat. Karena embrionya yang lemah. Untuk membangun masyarakat yang baik, harus individu yang baik. Knowledge, skill, and attitude. Itu mutual dalam pengertian saling. Ada mutual dalam pengertian kompetisi. Kompetisi dalam rangka mencapai prestasi. Karena kalau orang tidak berkompetisi, dia akan tidak tajam bergerak. Maka dia harus berprestasi. Ujung-ujung prestasi yang tinggi dalam pendekatan Islam adalah efek prestisius. Prestisius itu seperti kemarin Pak Torik menyampaikan. Dia katakan tujuan kita yang akhir menjadi tujuan adalah akhirat. Dia katakan begitu. Tidak ada yang lain. Bahkan diingatkan hati-hati pada dunia, karena bisa membuat kita lalai pada tujuan akhir. Itu tadi Pak Torik yang sama-sama kita dengar ketika menyampaikan kajian. Sehingga di dalam filsafat ada 3 kebenaran. Kebenaran hakiki, kebenaran instrumental, dan kebenaran ilmiah. Kebenaran hakiki yaitu kebenaran mutlak yang bersumber dari Al-Quran, Al-Haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan ada kebenaran instrumental, yaitu satu kebenaran yang merupakan instrumen mengantar kita kepada kebenaran hakiki. Ini berupa undang-undang legislatif yang dibuat oleh DPR. Jadi produk undang-undang legislatif itu adalah kebenaran instrumental yang mengarahkan kita kepada kebenaran hakiki. Jadi ontologi dari kebenaran instrumental adalah Al-Quran yang diarahkan ke sana. Dan yang ketiga adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu kebenaran semu. Mungkin benar ini hari, besok tidak benar. Karena ada temuan lain yang membantahnya. Kebenaran ilmiah. Itulah sehingga ilmu pengetahuan bersifat dinamis. Benar ini hari, belum tentu besok benar. Karena ada bukti-bukti ilmiah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu tujuan ayat kita. Prestasi kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makhluk sosial perspektif Al-Quran adalah muncul itu tadi, saling dan saing. Muncul itu adalah ciri kehidupan sosial bertransformasi menjadi daya, yaitu daya saling dan daya saing. Dan hal ini satu nafas di dalam Al-Quran. Daya saling dan daya saing, satu nafas dalam Al-Quran. Inilah sehingga dikatakan masyarakat sosial dalam perspektif Al-Quran. Yang mana nafasnya? Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan, berlomba-lomba menuju kebenaran. Kenapa ini? Itulah tipenya saya, artinya selalu mendekati mahasiswa
dengan kebenaran-kebenaran ilmiah, dengan pengetahuan-pengetahuan filsafat, dengan apa yang dia ketahui, saya rujuk dengan Al-Quran supaya dia tidak jauh dari agama. Sehingga dengan demikian ada pendekatan-pendekatan akademis yang anak-anak atau mahasiswa kita lebih mudah mengetahuinya. Karena biasanya kalau kita mau bilang ada ceramah agama, dia resisten. Kenapa dia resisten? Karena ada pengaruh-pengaruh dari dalam. Kita saja yang setiap hari di masjid, kalau ada orang berceramah kita resisten. Ada silona poiro, begitu dari dalam. Sehingga harus ada strategi yang dipakai, terutama kepada mahasiswa kita itu. Daya saling dibutuhkan dalam rangka kolektivitas, kohesi sosial, dan daya saing dibutuhkan dalam rangka kompetisi dan prestasi. Itu maksudnya pasca biku era. Dengan semangat fisabilillah, semangat fisabilillah. Semangat fisabilillah itu as-shalat, tidak mundur, dan syarat. Jadi sholat dan syarat. Kenapa? Ya, kita sholat hubungan vertikal, kita syarat hubungan horizontal. Dua-duanya adalah ibadah, satu ibadah ritual, satu ibadah sosial. Jamaah subuh dimuliakan Allah, refleksi mutual dalam sinergitas. Manusia itu dalam ilmu pengetahuan disebut saling mencipta. Saya itu bergaul dengan misalnya Pak D, kita ganti namanya Pak D, karena Bapak anggota dewan. Itu ada yang saya pelajari. Jadi dia menciptakan saya karena ada yang saya tiru dari dia. Secara tidak langsung kita semua itu saya tiru, saya adopsi, saya amati. Begitu mungkin sebaliknya, dan itulah sehingga pendekatan ilmiah disebut manusia itu saling mencipta. Dan oleh karena itu setiap individu harus selalu berusaha untuk menjadi teladan. Kan kita dipelajari menjadi role model. Ini banyak ayatnya di dalam Al-Quran mengenai role model. Berkembangnya pemikiran seperti ini digunakan fisabilillah sehingga faktor endogen manusia itu lahir. Faktor endogen itu faktor dari dalam. Itulah sebabnya manusia disebut sumber daya, karena dia memiliki faktor endogen yang tidak bisa ditemukan dari luar, tapi dia dari dalam. Berupa apa? Inovasi. Berupa apa? Berupa ide-ide baru. Itu disebut faktor endogen. Dan dalam banyak penjelasan faktor ini lebih dominan jika dimantapkan, digunakan secara baik. Apalah ta'qilun, tidakkah kamu mengerti? Apalah tatafakkarun, apakah kamu memikirkannya? Segala hal yang kita lihat, kita mengerti, kita memikirkannya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semua itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Itulah sehingga disebutkan bahwa dunia ini secara kosmos adalah pelajaran bagi manusia. Sesama manusia saling mencipta, alam semesta adalah pelajaran bagi kita semua yang oleh Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Iqra, baca. Refleksi mutual. Ada ayat di dalam Al-Quran As-Saff disebutkan Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Itu tadi, segala hal yang kita lakukan dengan fi sabilihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Dan kita berperang di jalannya tidak ada keraguan di dalamnya. Ada lagi di refleksi mutual itu. Wal takun minkum ummah
yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikal muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, mencegah berbuat munkar. Orang-orang sekelompok orang ini kalau kita bertemu dengan polisi itu yang dimaksud. Kalau kita bertemu dengan tentara itu yang dimaksud. Hendaklah ada segolongan orang di antara kamu yang menyeru berbuat baik, mencegah berbuat munkar. Kalau bertemu dengan DPR ini yang dimaksud segolongan orang. Dewan, Pak D. Tetapi ada mutual, saling yang bersifat destruktif. Ada yang bersifat destruktif. Destruktif ini yang tidak membangun. Refleksi mutual destruktif. Manusia dituduh bahwa manusia belum menggunakan seluruh potensi yang ia miliki secara maksimal, terutama aspek berpikir. Manusia lebih suka yang ringan, yang santai, dan tidak menantang dirinya untuk berpikir. Tetapi kalau sampai senang dia, akibatnya dalam masyarakat kita terjadi kondisi stagnan. Jadi tidak maju-maju, tidak bergerak, tidak ada role model, tidak ada yang memberikan contoh, tidak ada yang menyuruh. Kompetisi dilakukan secara terbalik. Jadi setelah dia stagnan, kompetisi menjadi terbalik. Cara terbaliknya ialah menjatuhkan orang lain. Yang terjadi di antara kita saling menjatuhkan dengan cara mencari-cari kesalahan, kelemahan orang lain, sehingga kita menjadi terbaik di antara yang terburuk. Dan ini tidak disebut sebagai kompetisi, karena kompetisi itu tajam ke atas, bukan melorot ke bawah. Ini kelemahan dan ini harus diwaspadai dalam rangka mutual understanding, mutual confidence, dalam rangka daya saling dan daya saing. Dan diingatkan di dalam Al-Quran, di Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Kita tidak bisa berprasangka, belum ada jelas, belum seperti apa, sudah diumumkan kemana-mana. Efeknya, lahirlah efek negatif, asumsi negatif, mencari-cari kesalahan orang lain, dan bergunting untuk membenarkan asumsinya. Jadi baru asumsi yang dibangun oleh pikirannya dan mencari kolega kebenaran untuk menjadi kuat. Itulah dia bergunting. Inilah Al-Hujurat mengingatkan, hanya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menguatkan asumsinya. Janganlah mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Dan itu melemahkan masyarakat, terutama pada aspek-aspek destruktif dalam mencari. Yang dianjurkan adalah mencari wasilah, artinya pendekatan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dengan berlomba-lomba dari mencari wasilah, dengan berlomba-lomba. Berlomba-lomba itu digambarkan di dalam Mutaffifin. Setiap mau salat itu muncul itu. Kemana? Mutaffifin. Kalau setiap mau salat itu tarhib, ada Mutaffifin. Mutaffifin yang menggambarkan surga yang penuh kenikmatan. Surga yang penuh kenikmatan, balasan bagi yang berbakti kepada Allah. Jadi mulai daripada ayat 22 sampai 25 itu menggambarkan surga yang penuh kenikmatan. Balasannya bagi yang berbakti kepada Allah. Dan ditegaskan di dalam ayat 26. Kitabuhu misk wa fi dzalika falyatanafasi mutanafisun. Untuk mendapatkan
yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba ini untuk kebaikan dan kebenaran itu dianjurkan, diajarkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada yang tegas di Al-Baqarah disebutkan wali kulli wajhatuhu wali kulli wijhatu huwa muwalliha fastabiqul khairat. Begitu juga di Al-Maidah diseru untuk berfastabiqul khairat. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah mengakhiri dan saya tertarik dengan penceramah kita mengenai Isra Mi'raj kemarin. Di akhir ceramahnya dia katakan kepada kita semua, siapa tahu ada tambahan penjelasan. Jadi saya tidak mengundang bertanya, tapi saya mengundang untuk menambah penjelasan. Nah, begitu yang saya tiru dari penceramah Isra Mi'raj. Nah, kesimpulannya adalah hidup bersama itu dilakukan dalam rangka mencari ridho Allah. Dan di dalam Araf itu 11 disebutkan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, bukan satu orang, satu kaum, jika tidak dia merubah dirinya sendiri. Jadi bekerja sama dalam masyarakat itu satu hal pun perlu dilakukan dalam rangka perubahan nasib. Al-Quran mengajarkan konsep kehidupan sosial dengan prototipe fastabiqul khairat. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, Al-Quran telah mengingatkan akan adanya satu keadaan yang terjadi. Orang berlomba-lomba secara terbalik, dan itu dialami sekarang. Apalagi banyak medsos, banyak media yang bisa membantu orang bergunjing dan berasumsi yang menciptakan hal-hal yang bersifat destruktif di masyarakat. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya, dalam kehidupan kita yang harmoni di Bukit Baruga, khususnya di Andalas. Aku lukuli hasa wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mau tanya dulu. ya. Tadi Bapak katakan bahwa manusia itu makhluk sosial, harus mempunyai beberapa kemampuan, termasuk skill dan knowledge, Ya. dan attitude. Ya. Ada beberapa dikatakan pemimpin yang berhasil, pemimpin yang baik harus punya leadership, Pak. Ya. Punya human relation. Apa perlu ditambahkan itu? Perlu, karena memang saya katakan ada tambahan penjelasan. Itulah tambahan penjelasan. Sumber daya manusia yang baik, jika dia ingin memimpin, maka ditambah pengetahuannya. Pengetahuan memimpin. Disebutkan human relation, hubungan sesama manusia, dan leadership. Leadership itu kepemimpinan. Tapi bagaimana kita memimpin, bagaimana kita bergaul dengan orang lain kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya skill, kita tidak punya attitude. Ada supir kita, nanti saya turun, setelah aku kasih turun saya, kau pergi beli bensin. Nah, ini uang. Dia pergi beli bensin, kasih 100, beli 50. Mungkin dia terakhir bawa mobil, mungkin dia pintar, tapi attitude-nya jelek, nggak laku. Ini satu totalitas sikap mental. Skill, keterampilan. Di Baruga ini ada orang tidak ada pekerjaannya, dia hanya punya obeng. Tapi kalau ada kebutuhan masyarakat dia dipanggil karena ada skillnya memutar obeng. Apa saya meninggal juga? Kemana kita? Kombes. Ada obeng. Kemana-mana dia hidup. Punya knowledge, pengetahuan. Dan tiga ini kalau kita tidak miliki, kita kesepian. Kita telepon orang dia tidak angkat, kita chat dia tidak balas. Tidak ada yang bisa diharapkan. 1 bulan setelah Lebaran tidak habis pun di rumah. Kenapa tidak ada tamu? Kenapa tidak ada tamu? Tidak ada keperluannya. Ada kalau kita di sini, ada Pak D, ada Kota Jakarta Utara 17.
pulang jalan makan, semua ada knowledge, pengetahuan, attitude, bersedekah kepada orang, memberi makan dan minum teman jalan. Lanjutkan itu Pak, baik. Kasih madu. Mas, apalagi Pak nasi, kasih madu Turki. Tetapi Pak itu madu, nanti kita karena kalau madu itu Pak suplemen, Pak De, madu itu suplemen, artinya suplemen dari luar. Tetapi kalau seperti saya, dia bagaimana dari luar? Tidak bisa karena endogennya nggak ada, DBT nggak ada. Saya kira begitu. Satu saja pertanyaan saudara Ibunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini terkait mengenai judul ya, makhluk sosial. Masyarakat makhluk sosial. Ya, dalam sebuah ilmu manajemen mengatakan the right man in the right place. Ya, boleh. Tempatkanlah orang pada sesuai dengan bidangnya. Ya. Nah, terkadang dalam sebuah polemik terjadi kesenjangan sosial karena itu tadi terjadi perbedaan asumsi atau pendapat karena yang tadi ini ada kritisi karena orang yang ditempatkan itu tidak sesuai dengan bidangnya dan ekspektasinya adalah bagaimana orang menilai bahwa apa yang dia paparkan itu adalah sesuai dengan kemampuan dan skill. Nah, kembali tadi yang dikatakan Bapak tadi, skill and knowledge, ya, ilmu dan kemampuan. Nah, kalau terjadi polemik itu, kan itu tadi terjadi perspektif yang berbeda, sehingga itu tadi timbullah prasangka-prasangka, yaitu menurut bahasa Makassarnya, our intention led to our action. Pikiran kita mengarahkan tindakan kita, sehingga terjadi perbedaan perspektif. Nah, itulah tadi. Makanya kembali saya mengatakan bahwasanya substansinya adalah the right man in the right place. Kalau orang ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, saya yakin tidak akan ada perbedaan dan polemik karena dia adalah menurut keahlian dan skillnya. Ya, terima kasih mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Jadi skill keterampilan. Skill atau keterampilan itu ibaratnya seperti mesin. Yang ketemu dalam mesin adalah besi sama besi, nggak bisa goyah, harus ada pelumasnya. Jadi tidak cukup dengan skill saja, tetapi ada pendekatan lain yang menjadi pelumas, dan itu adalah pendekatan-pendekatan humanisme, hubungan sesama manusia, dalam rangka membuat mesin itu bisa berputar. Sehingga kita tidak heran, sehingga dikatakan butuh skill dan butuh attitude, sikap mental yang baik. Kalau sikap mental buruk, tidak ada orang mau berteman dengan kita. Selesai kita berteman dengan satu orang, tidak akan bisa berteman lagi dengan orang yang lainnya lagi, karena cerita itu berputar sampai di mana-mana. Ada satu kisah diputus bini nak. Nah, tutupi karena bicara melebar ini. Ada namanya Alexander Negri.